mewawancari Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasikan suatu masalah itu harus ada harus dikatakan bujukan moral. Jika ada dua hal yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum, nah jika kedua-duanya benar, artinya yang satu benar lawan benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Baik, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan, saya mengidentifikasi masalah mana yang terjadi lebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam mengambil keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah dan mufakat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, biasanya saya mengambil langkah yang pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan, supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicu, serta menemukan permasalahan dan solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, melakukan dialog, dengan pihak yang bermasalah, memunculkan solusi yang tepat dan bisa diterima kedua belah pihak. Kemudian bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan bagi kedua pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik supaya semua pihak dengan resiko keputusan dengan resiko semaksimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Adakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu saya langsung menyelesaikan di saat itu juga dan di sekolah tentunya, karena supaya tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Terutama saya akan memanggilkan Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta pengawas sekolah dan komite sekolah, tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya saya selalu membawa masalah dengan bermusyawarah, rapat Dewan Guru, agar mudah mendapatkan solusi dan bisa supaya dapat solusi dan bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah, komite sekolah, dan masukan-masukan
dari pihak sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, sebagai pimpinan di sekolah, tentu saja saya harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan berdasarkan musyawarah dan mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan bekerja secara sendiri. Selain itu, berkomunikasi yang baik pada setiap elemen sekolah, menentukan cepat atau lambat penyelesaian masalah tersebut. Baik Pak, terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, saya Asnindan SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Timur. Dalam hal ini, saya ingin mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak siap? Siap. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, saya jawab. Saya melihat bahwa kasus dilema etika di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, melihat skala prioritas yang mana terlebih dahulu harus diselesaikan meskipun kadang permasalahan bertentangan dengan hati nurani, sebisa mungkin melihat secara objektif mana yang lebih benar dan lebih baik. Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, pertama mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, apa yang menjadi inti permasalahan. Kemudian permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis untuk melihat secara rinci dan detail tersebut siapa yang terlibat dan kemungkinan efek dari permasalahan ini. Melihat skala prioritas dari pengambilan keputusan, prosedur ini saya lakukan bersama-sama tim yang terdiri dari wakil kepala sekolah dan unsur lain yang berkaitan. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, saya jawab kembali. Pengambilan keputusan dilakukan setelah diidentifikasi, dikaji dan analisis mendalam bersama tim sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, selama saya menjadi pimpinan di SMK, ada propaganda atas keputusan yang diambil merupakan tantangan yang selalu dihadapi. Keputusan diambil bukanlah mencari kesalahan, melainkan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi dilakukan melalui prosedur yang baik dan efektif.
Keputusan tidak diambil sendiri dan seketika memerlukan analisis yang mendalam bersama tim yang selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, ada tim yang membentuk saya. Tim ini terdiri dari wakil-wakil kepala sekolah, guru bimbel, dan perwakilan tenaga pendidikan dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan yang berat. Tidak saya putuskan sendiri, melainkan saya bawa ke musyawarah agar menemukan solusi yang terbaik tanpa merugikan sebelah pihak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, sebelum pengambilan keputusan terhadap masalah yang dihadapi perlu untuk menganalisis terlebih dahulu agar keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.